Halo guys, di sini saya berada di tempat lokasi di mana salah satu saksi hidup dari terjadinya keganasan tsunami yang mencapai 15 meter. Ya, di sini yang namanya lokasinya kapal di atas rumah. Di mana nanti saya akan melihat ke atas dan juga nanti akan melakukan wawancara terhadap salah satu warga atau beberapa warga yang menjadi saksi hidup ganasnya dari gelombang tsunami ini. Ya, untuk pembayaran tiket tidak ada tiket masuk, yang hanya adalah seikhlasnya dan dari warga ini akan disumbangkan kepada pembangunan masjid ya guys. Oke, tanpa lama-lama kita akan lihat bagaimana kondisinya dan saya akan juga naik ke atas dan juga nanti akan wawancara. Jangan lupa like, share, and subscribe buat channel kami bisa lebih berkembang lagi. Let's go. Ini kapal yang menjadi saksi bisu kejadian tsunami. Ya. Azan ya guys. Ya. Kita ke atas ya, lihat kapalnya. Kita naik ke atas ya guys. Saya nggak bisa ngobrol soalnya lagi azan duhur ya. Nggak baik kita ngobrol. Kita lihat tuh kondisi kapal di atas. Ini semacam kapal ikan ya guys. Kita lihat lagi. Seandainya bisa masuk ya guys, saya akan masuk tapi nggak bisa ini. Ini di belakangnya sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang masuk ke tempat yang ketiga. Yang tadi dari keempat ya. Yang tadi dari Masjid Baitur Rahman. Ya, saksi dari tsunami juga, kemudian tadi ke museum tsunami, kemudian ke rumah Aceh, dan yang ketiga ini di samping saya itu ada perahu di atas rumah ya. Ini kebetulan saya lagi bersama seorang nenek ya, saksi hidup dari kejadian tsunami di tahun 2004. Nah, mohon maaf nek, dengan nenek siapa nek? Bundia. Nenek Bundia. Nek, gimana ceritanya pas pada saat tsunami itu, Nek? Pada tsunami ini kami dulu ikan dalam kapal ini. Kapal ini dalam kali 59 orang. Termasuk yang punya rumah, termasuk nenek juga dan keluarga nenek dan tetangga kami. Oh, naik itu nek ya? Kami bukan dalam kapal sebenarnya. Kami dari rumah nenek dulu. Iya. Waktu itu muda sikit 55, sekarang dah 74 umur. Oh, 74. Nah, ya. jadi nenek dipanggil nama Bundia, tapi orang tidak tahu nama siapa Bundia itu. Yang dipanggil orang Wak Kola. Wak Kola ya. Orang tahu semua Wak Kola. Jadi nenek itu jualan kolak di jeti, di pelabuhan ikan, tempat singgah pelabuhan nelayan. ikan. Jadi kapal ini pun dari sana juga ada lagi docking. Jadi bukan kami dalam kapal, kami lari. Saya di sana lah gempa. Sudah gempa, saya pulang rumah.
Gempa kan kuat sekali. Itu jam berapa nih? Jam gempanya? 8 kurang 15 gempa hari Minggu. Jam 8 kurang 15 ya hari Minggu. Terus hari apalagi nih? Hari Minggu itu saya dah bawa kolak, dah bawa nasi, jualan di pelabuhan ikan, tempat singgah nelayan. Jadi kalau nelayan Pulau Daud situ bongkar muat ikan. Jadi naik situ berjualan. Jalan 8 pagi. Anak-anak muda sebaya kamu situ makan kolak dulu. Kalau ada uang bayar, ada uang free. Oh, alhamdulillah Jadi banyak amal kan ya. Jadi tiap hari situ. Jadi hari Minggu itu kita sudah pergi jam 6 pergi, jam 8.15 gempa. Gempa pertama kayak minyak angin. Kami pikir gempa itu kayak gitu. Gempa kata orang ini. Saya bilang hari ini gempanya kok lain, tanah bergoyang karena di Aceh selalu ada gempa. Tapi hari itu gempanya luar biasa. Sampai tanah bergoyang akhirnya goyang-goyang terus nak. Tak berhenti, tempat ikan roboh, listrik pedas itu kan santral ikan semua, itu ada udang-udang ikan, ada pabrik es kan. Sampai orang duduk semua, termasuk nenek duduk dalam bakul ikan. Waktu saya bakul ikan, saya bilang, ya Allah, kalau ini gempa terus, kalau pecah tanah, masuk kami ke dalam tanah semua. Kita waktu itu tak pikir air, kalau gempa pikir pecah tanah. Selepas itu, orang semua berzikir nak kan. Apalagi kita orang Aceh kan Muslim semua. Betul, saya juga Muslim ya. Alhamdulillah. Terus itu ada yang azan. Kalau ada kebakaran kita azan. Kalau ada bala besar azan. Waktu saya dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek tanya lagi, ya Allah, yang azan, zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah ini kiamat? Kalau bukan kiamat, ya Allah, apa doa saya baca berhenti gempa? Lama nak gempa tu sampai 8 menit, maka saya fikir kiamat. 8 menit gempanya? Tak berhenti-berhenti tu koncang-koncang tu kayak orang hayat tepung ini gitu. Kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa saya baca berhenti gempa? Rupanya kayak ada ilham hati kecil saya, kamu baca Al-Fatihah, atau tu ada doanya di dalam. Nenek baca Al-Fatihah mengulang, asal saya baca iya, karena Abu Dua iya, karena saya minta kepadamu kumbah ya Allah, kepadamu saya minta berhentikan gempa. Berulang-ulang nenek baca Al-Fatihah, kok berhenti gempa. Berhenti gempa, kami pulang ke rumah nak, karena saya pikir sana pada roboh semua. Nenek pikir rumah nenek dah hancur, rumah neneknya berhadapan dengan rumah tuan punya rumah ni. Itu kapal belum ada tu, karena belum tahu ada air. Sampai ke rumah, abah saya ni guru dia nak. Ini suaminya kepala Pertamina, dia orang kaya, tapi orang kaya baik. Waktu saya pulang, ditanya sama saya, sudah pulang ya, bagaimana jualannya, sudah berhaburan. Lepas tu, saya duduk di depan sama-sama di jalan, bunyi labung. Kami pikir betul orang gam tentara perang, karena Aceh 2004 kan lagi politik. Lagi konflik ya. Terus? Kata tetangga saya, orang gam tentara perang sejak kerjanya, berapa gempa besar perang. Saya bilang tiap hari itu, apa kita pikirkan lagi. Kami gitu, katanya berapa gempa besar. Lepas itu sepi nak. Sepinya kayak orang hening gitu. Jadi bagi nenek ini, kayak perasaan saya kayak ada kesedihan mendalam. Kita dapat melakukan yang membesar. Nenek balik lagi ke pelabuhan. Nenek pada mau lihat air laut, dia jualan buat pulang. Di sanalah rupanya pulang bot dari laut masuk Kuala, bot di depan, air di belakang. Saya lagi kutip-kutip piring masuk gerobak, karena saya tolak gerobak mau bawa pulang kolak, karena saya jualan kolak, maka dipesan orang bawa kolak. Pulanglah bot, dipanggil air laut naik katanya. Waktu itu kan kita bukan lari, nak lihat dulu bagaimana airnya. Nenek juga bangun lihat, waktu lihat terkejut nenek. Masya Allah, mati saya hari. Kenapa nak air nak gelombang besar? Gelombang pertama berjalan antara sungai darat, kata sudah nampak lagi darat. Di belakangnya bergulung lagi kayak naga. Itunya ada tanggul, kiri kanan kan tanggul ke sungai. Muara tu ada tanggul, kuala. Kiri kanan ada tanggul. Ada batang cemara ditanam. Tidak nampak ujungnya lagi. Situlah nenek kaget, ada 15 meter mungkin airnya. Tingginya air 15 meter ya, Nek? Situlah terkejut nenek, Masya Allah, mati saya. Orang waktu itu lari semua, orang lari, saya tak lari, diam aja, saya gamang, lihat aja. Begini. Orang pada panggil, wah lari-lari. Dalam hati nenek, apa lari pasti mati hari ini. Itulah saya dia ayah berduru terus. Saya pikir pasti meninggal. Saya angkat tangan, saya bilang, ya Allah, saya pasrah nak. Saya bilang, ya Allah, ya Tuhan, saya tak sanggup lari. Berenang pun tak bisa, ya Allah. Memang nenek tak bisa berenang. Kalau saya mati, saya minta dalam kalimah la ilaha illallah. Berzikir saya berulang-ulang, rupanya Allah panggil saya habis di telinga. Kamu lari pulang naik ke lantai 2 ini, kan rumahnya ada lantai 2 sampai itu. Ajak punya rumah, ajak tetangga, anak bakar semua. Tapi nenek tak lari pagi.
balik tak ada orang. Ya Allah, orang pada lari semua, kenapa tak lari, baru balik arah lari, saya di depan belakang dikejar rakyat. Persis kayak kiamat nak si orang lari semua. Masuklah ke sini, panggil yang punya rumah. Abasya, naik ke lantai 2 lu, biasa nak kata semua. Yang herannya nenek di sana ada lantai 2, tapi Allah tunjukkan ke sini. Lantai 2 di sana habis semua rata dengan tanah. Ya? Habis itu waktu itu saya kayak didorong malaikat. Dalam hati nenek saya ada dorongan dari belakang. Ya Allah ya Tuhanku, sampai ke mana belakang? Hendak ke belakang, nanti kamu tak sanggup lari lagi kayak didorong malaikat. Dah tua anak 55 waktu itu. Betul. Masuk ke lorong ni, panggil yang punya rumah. Saya peragakan, Abas ya ni ke lantai 2 lubis dengan panggilannya lah ke lantai 2. Di lantai 2 lah penuh air. Kami sudah minta maaf, kami sudah pas datanglah kapal inilah kapalnya. Oh, datang kapal ini. Di bawah air ya, Nek. Buat gelombang. Nah, kami pun tak tahu kapal datang, Bang, dipanggil sama si Jol, keluar Bu datang, keluarlah. Alhamdulillah kapal sudah datang. Pada saat kapal datang ada orang. Ada orang sama sekali. Bagi pada dalam keadaan kosong ya. Jadi kapal yang gua saya bilang orangnya tak ada, nak apa-apa wak, kata punya rumah tak aman, dia tak nak sekejap nak kampung sudah habis, orang timur tenggelam dalam air. Lah ini rumah siapa? Rumah Abasya tu yang saya bilang. Yang orang kaya itu Pertamina itu ya. Anak saya orang timur tenggelam dalam air, saya tak bilang apa-apa lagi, saya nangis supaya sekejap duduk datang gombal lagi, kami azan rumahnya balik. Ada juga mukjizat, ada anak kecil haus yang kelaparan. Sama kami tu minum, rupanya ada hanyut satu tang kelapa muda buat ke atas. Belah kelapa bagi-bagilah, kami ini nak satu desa dulu 6,000 tinggal 1,000. Saya tanya dengan Allah, kenapa kampung kami tahu orang yang salah jadi kami satu desa 6,000 tinggal 1,000. Tinggal 1,000, 6,000, berarti 5,000-nya hilang ya? Hilang, alhamdulillah. Oh ya, dahsyat banget ya. Jadi pembelajaran ini apa? Apa nih? Turun di atas kapal, waktu itu 9 jam atas kapal, yang turun ditolak ke laut. Situlah nak lihat mayat di atas kapal, ada 3 kami tarik. Di sana mayat menumpang di jalan, di atas akar kayu, di atas sampah. Akar kayu semua ke atas. Di atas betul rumah orang, atas jalan, semua orang tak pakai baju lagi. Jadi apa pembelajarannya? Rupanya sebentar Allah ratakan kampung kami rata dengan tanah. Rumah besar, mobil mewah, uang banyak, tak buat mati. Yang kita buat cuma satu amal ibadah. Betul, Nek. Inilah anak kamu, nah ini pembelajaran yang betul. Bagi kita kalau di atas kapal kemarin, Nek, berapa orang, Nek? 59 orang. 59 orang, tapi Nenek kenal semua sama orang itu? Benar, karena yang dekat-dekat kami juga lain orang siapa aja Allah tunjukkan lari ke situ lari. Gitulah dia. Berarti 59 nih ya. Terus pas sampai nyangkut di sini karena kena rumah atau memang airnya sudah surut? Enggak, waktu itu dia ke sana dulu enggak putar. Buang berlabuh. Waktu kapal berlabuh benturan besar tu enggak kemana lagi goyang. Rupanya dah masuk putar rumah orang ni. Berarti pas air turut ke sana dulu ya, terus pas air turun ke bawah. Enggak, memang dihantam gitu aja. Buang masuk dia ke situ di bawah gelombang. Memang Allah yang tahu. Kan kalau kita bikin dengan logika tidak mungkin. Laut sini berapa jaraknya? Dari sini 1 kilo aja, sampai pun enggak. Dulu banyak batang bakau, banyak kolam-kolam kan. Hutan bakau ya. Bakau itu orang tanam di pinggir-pinggir kolam. Sekarang sudah lempang sampai ke sana lagi. Sekarang dah banyak pabrik-pabrik ikan. Kan dia dah diperbaiki. Langit kami langit kami apa? TPI kami pun dah dibendung lautnya sampai 15 kilo. Jadi sekarang tak ada bunyi lagi lombang. Jadi masa satu lagi apa nak? 2004 Aceh dihantam gelombang tsunami dan gempa. 2005 perdamaian antara Jakarta dengan Aceh dengan Gam. Akhirnya damai itu indah. Betul. Damai itu indah. Jangan ribut-ribut, damai saja. Ya. Guys, kalau dulu pada saat tsunami saya masih kuliah di Jember ya, di semester 1. Saya hanya bisa membaca dari koran, internet. Nah, sekarang saya menjumpai saksi hidup dari tsunami ya. Nah, ini saya dari Jawa. Dari Jawa, Magelang. Jawa Tengah, Jogja. Ini teman saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Saya kesini naik mobil, Nek. Naik mobil, bawa mobil itu mobil dari Jawa. Saya setir berdua sama kawan saya. Jadi 5 hari. Mudah-mudahan sehat kamu ya. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ketemu dengan ini, sering saya lihat di YouTube kapal di atas apa namanya? Di atas rumah. Oh, alah. Jadi kayak gitu ya, Nek. Jadi penduduk yang 6.000 satu desa tinggal 1.000 ya, Nek ya. Sebenarnya 1.500, yang di luar tuh 500 sebenarnya. Tapi sekarang ini
udah pada pendatang semua yang tinggal di sini. Kami kan tinggal ada anak-anaknya, ada menikah dengan orang itu bawa ke sini. Bawa ke sini ya, Nek, ya. Oh. Jadi yang anak-anak kami ada dapat sendiri ini bantu-bantu tidak dapat ada. Cuma kami dapat bantuan banyak kayak gini ya. Oke. Gue guys, wah sangat beruntung ya ketemu saksi ahli ini, saksi hidup dari tsunami. Nanti saya akan ke atas lihat-lihat bagaimana kondisi kapalnya ya. Ini kapal ajaib. Kalau bisa kayak tragedinya Nabi Nuh ya. Tiba-tiba ada kapal masuk ya dituntunnya, dan juga mungkin akibat dari amal baik dari nenek ini yang seolah-olah diberi petunjuk untuk naik ke atas tingkat. Padahal di sana neneknya kalau secara logika ombak tinggi 15 meter. Nenek nggak bisa berlari ya, dengan kondisi usia 56 ya, mungkin perempuan tidak bisa lari, walaupun lari paling kecepatan 20 per jam ya, per kilometernya ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nenek masih hidup ya, Nek ya. Oke, terima kasih Nek atas penjelasannya. Moga-moga nanti bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman kami atau penikmat YouTube kami ya, Nek ya. Oke, terima kasih Nek ya. Jadi ini di sini kami pun ada doa selamat tsunami. Ini selamat atas laut. Ini atas semua orang dengan bayinya waktu anaknya lepas di tangan. Ini juga bayi 1 bulan dulu. Jadi kami ini yang korban tsunami semua yang ada ibu itu sama atas pokok kelapa, sedang jualan di situ. Jadi kami ini semua korban tsunami. Kalau ibunya naik kemana waktu dulu, Bu? Saya selamat di atas atap rumah orang. Di atas rapat rumah orang. Iya. Masih usia berapa dulu, Bu? Umur 25. 25. Orang tua juga selamat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Kalau yang ini ibunya Nah, sama ke laut. laut. Naik apa, Bu, di laut? Dibawa gelombang. Udah sampah-sampah. Oh, kalau yang satunya? Selamat di pokok. Pok, Bapak anak 2 terpaksakan 2 hilang. pokok kelapa, Enggak. Pokok kayu. pokok kayu ya. Wah. Anak 2 terlepas di tangan. 2 hilang. Berarti ibu ini kehilangan 2 anaknya ya. Oke, makasih ya, Bu ya. Saya tak coba-coba melihat dulu. Dari situ deh. Oke, siap Ibu.